pertemuan kelima tentang medula spinalis di bagian otak. Perkenalkan lagi, nama saya Tendri Dirma Pratama, NPM 18310163 dari kelompok 16 Universitas Mulyadi. Pada kesempatan video kelima kali ini, saya akan menjelaskan tentang medula spinalis. Udah di layar ini, slide ini terpampang gambar otak medula dan medula spinalis. Ini terdiri ventriculus lateralis, capsula interna, nuclei anterius, nucleus medialis, nuclei mediani, nuclei ventralis, nucleus parasincularis, nucleus centrobrius, nucleus corsalis, ventriculus lateralis, nucleus corporalis, dan nucleus corporis. Ini gambarnya yang berwarna-warni. Lanjut, ini adalah gambar kecilnya A, B, dan C. Yang B dilihat dari sisi sinistra, lalu yang C dipotong, D bagian atas. Gambar 12.52A hingga di nuklei dan proyeksi kortikal talamus. Nuklei dan proyeksi kortikal yang saling berkaitan diberi warna sama. A. Potongan horizontal melalui hemisferium cerebri kiri. B. Hemisferium cerebri kiri dilihat dari sisi kiri. C. Hemisferium cerebri kanan dilihat dari medial. D. Kedua talami terlihat dari sudut oblik superior. Talamus dianggap sebagai pintu gerbang menuju kesadaran. Semua asupan sensorik ke dalam tubuh di sinaps dan diintegrasikan ke dalam talamus, kecuali sensasi olfaktory. Sebelum informasi ini mencapai korteks lain itu, talamus berperan memodulasi aktivitas optomonik dan motorik. Talamus tersusun atas kelompok-kelompok nuklei spesifik dan non-spesifik, lebih dari 100 area nuklear, termasuk corpora geniculata lateral et mediale. Lihat perjalanan visual auditory. Nuklei talami yang spesifik. Politalamus terhubung dengan regio-regio kortikal yang jelas. Proyeksi kortikal primer dan bidang-bidang asosiasi. Nuklei talami yang non-spesifik terproyeksi secara luas ke dalam truncus encephalii dan secara difus ke dalam beberapa area korteks. Lanjut, ini adalah gambarnya dipotong secara lateral. Ada nucleus cleidocus, genus absolute, thalamus, crus antericus, capsula interna, tricus opticus, pedicus cerebri, collicus inferior, collicus superior, pedicus thalami, pedicus axilla, radialis optica, fibrae radiationis thalami posterior, fibrae temporalpina, radiculus thalami costae, fibrae costiospali, Ficae corticostalaris, corticosthalamicae. Bagian ini mencakup bagian crus posteriorus capsulae internae. Gambar 12.53 radiationis thalami dan kapsula interna dilihat dari sisi kiri, terbagi menjadi dua bagian dan potongan frontal. Nuklei thalami terutama berproyeksi ke korteks. Proyeksi-proyeksi ini berperan membentuk crus antericus dan crus posteriorus captus interna. Radiationis thalami antercores et posteriores merupakan bagian dari proyeksi-proyeksi ini. Begitu pula dengan fibrae corticothalamicae dan fibrae thalamicopataricales. Ini adalah sistem aktivitas retikuler ascendens ras. Yang pertama ini stimulus serabut dan stimulus visual. Stimulus serabut mereka berperan ke dalam aras. Nah, di stimulus serabut ini membawa muatan positif. Stimulus serabut
di batang otak, lalu stimulus visual seperti melihat, mendengar, menghidup, merasa, dan meraba itu membawa muatan positif, dan stimulus serabut stretogonik di batang otak membawa muatan negatif. Itu masuk ke dalam aras. Lalu dalam aras semuanya berubah menjadi positif. Dari positif, dan yang dari negatif menjadi positif. Itu terangkat lalu ke talamus non spesifik. Nah, ke talamus spesifik lalu terbuang menjadi korteks. Begitulah sistem aktivitas retikular alas. Nuklei talamik yang spesifik telah disingkirkan. Nuklei mediani dan kelompok nuklei intermedial nucleus contromedius merupakan nukleus yang terbesar dalam kelompok ini. Termasuk dalam kelompok nuklei talamik non spesifik terkait dengan hubungan-hubungan dengan korteks yang luas dan difus. Kelompok nuklei invertimir terlibat dalam interaksi korteks yang umum dan non spesifik. Ini membuat tubuh senantiasa awal dan waspada. Tingkat kewaspadaan ini dikendalikan oleh sinyal-sinyal dari aras frontal reticularis yang mencapai nuklei yang kemudian mengaktifkan seluruh korteks melalui hubungan-hubungan non spesifik. Catatan klinis yang harus diperhatikan, yang pertama lesi nuklei talamik non spesifik, misalnya akibat gangguan sirkulasi darah, menyebabkan gangguan kesadaran seperti penurunan kewaspadaan, bergantung pada lokasi kerusakan nuklei talamik spesifik, bisa menyebabkan gangguan sensor nuklei lateralis, hemiostasis, nyeri talamik, gangguan motorik seperti parastilis, atareksia, serta perubahan kepribadian. Otak dan medula spinalis dilihat lebih dalam seperti ini. Ada anas hypothalamus lateralis, nuklei parastici, nos anterior hypothalamic, tractus nucleus, tractus, adaptolis, nuclei, vesiculus, area nucleus, trannucleus. Hipotalamus dilihat dari medial, gambar umum, nuklei diperlihatkan secara talamus. Sebagian lantai di sekeliling talamus merupakan pusat pengawasan pengaturan sistem saraf otonom. Hipotalamus tersusun atas berbagai kelompok nuklei yang menurun lokasinya terbagi menjadi nuklei anterior, intermediate, posterior hipotalamik. Nah, yang pertama ada nuklei anterior. Hipotalami terdiri atas nukleus subsiamesticus, pemacu laju utama bagi irama sirkadian. Sirkus tidur bangun, suhu bangun, tekanan darah. Nuklei pragmaticus et supraopticus, produksi hormon antidepresiv dan oksitosin, serta transport aksonal traktus hipotalamus glacis ke neurohipolisis, dan nuklei intermedias. Hipotalamus terdiri atas nuklei turbularis, ventrodialis, stimulus, dan nuklei posterior, dan dikudai hipotalamus menjadi impendiculum tangkai hipofisi. Lanjut ke dalam klinis medula spinalis bagian otak. Baik, saya lanjutkan lagi. Pertemuan embrionik saraf primitif terbentuk minggu ketiga kehidupan embrionik. Lempeng saraf yang terdapat di garis mediane dorsalis embrio disebut neural plate. Lempeng saraf berinfeksi serif saraf dan dua lipatan saraf. Minggu keempat, tepi superior lipatan menyatu di bagian tengah tabung saraf medula spinalis. Lapisan sel pada tabung saraf, sel-sel saraf, bagian kanal neural 3 besaran.
Brain Ventricle, Proencephalon, Telesphalon, Cerebrum, dan Diencephalon. Mesencephalon, Rhombocephalon, Metencephalon, Cerebellum, dan Pons. Mesencephalon, Medulla oblongata. Cerebrum terdiri dari dua hemisfer kanan dan kiri. Yang pertama ventricle lateralis, corpus callosum, viscera, dan sulcus. Lobus frontalis, gyrus turricus, posterior sensorik. Viscera dan sulcus. Viscera longitudinalis, hemisfer kiri dan kanan. Viscera transversalis, cerebrum dengan cerebellum. Sulcus centralis, viscera radi, tubus frontalis dengan lobus orientalis. Sulcus lateralis, viscera sulcus, lobus frontalis dengan lobus temporalis. Sulcus orientalis, lobus orientalis dengan lobus verticalis. Tractus cerebralis, tractus asosiasi panjang dan pendek menghubungkan neuron pada hemisfer yang sama. Serabut komissura menghubungkan antara dua hemisfer, contoh corpus callosum. Serabut proyeksi jalur exaden dan descendens dari saraf yang keluar dan masuk neuron. Ganglia basalis, kepulauan substansi grisea dalam substansi alba, berhubungan dengan gerakan kasar tubuh dan neuron dalam gyrus pemphalis. Gangguan motorik seperti Parkinson, Korea, dan Arthroles. Ganglia basalis, struktur medulla spinalis, panjangnya 40-45 cm, batasnya foramen magnum sampai dari L1-2. Chorda equina, saraf spinal bagian bawah. Conus medullaris terminalis, ujung kuda chorda equina. Filum terminalis, perpanjangan fibrosa diameter yang melekat pada conus medullaris, lebar 1 cm. Insumescentica cervicalis 1,5 cm. Intermesticalis lumbalis 1,8 cm. Dari cornea anterior dan posterior. Radik anterior saraf motoris dan radik posterior bersatu nervus spinalis. Struktur interna medulla spinalis. Kanalis lubang kecil yang punya substansi grisea, korno posterior, neuron sensorik. Kedua, korno anterior, neuron motorik. Korno lateral, neuron SO. Komunikasi grisea menghubungkan kanan dan kiri. Sekian video kelima dari saya di judul medulla spinalis bagian otak. Semoga dapat dipahami oleh penonton yang menonton. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan, harap ditulis di kolom komentar agar dapat menjadi evaluasi saya ke depan. Jangan lupa klik like apabila suka, klik like juga apabila tidak suka, udah sukain aja, udah nggak apa-apa. Jangan lupa klik subscribe. Saya berpesan jangan lupa belajar, jangan keluar rumah, masih dalam pengawasan, tetap stay at home, jaga kesehatan, jangan lupa berjemur pagi hari. Saya akhiri video saya. Semoga kita dapat berjumpa di video-video saya yang lainnya. Dukung channel ini agar berkembang, agar menjadi channel yang terbesar di dunia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. See you.